Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Puput Melati dari Prodi PGMI 3A akan menjelaskan beberapa bab mengenai pembelajaran fikih. Nah, apa saja sih poin yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu mengenai bab toharoh, najis, dan hadas. Yang kedua mengenai bab sholat wajib, sunnah, sholat Jumat dan berjamaah, sekaligus sholat jamak dan qashar. Yang ketiga yaitu mengenai bab zakat fitrah, zakat mal, wakaf, infak, dan sedekah. Bab keempat mengenai haji dan umroh, dan bab terakhir yaitu mengenai akikoh, kurban, puasa wajib, dan puasa sunnah. Oke, langsung saja ke bab yang pertama yaitu mengenai bab toharoh, najis, dan hadas. Nah, apa sih pengertian dari ketiga poin tadi? Yang pertama yaitu toharoh. Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas untuk beribadah. Nah, caranya bisa dengan berwudu, mandi wajib, ataupun bertayamum. Lalu yang kedua yaitu najis. Pengertian najis sendiri adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan. Nah, macam-macam najis ini ada 3. Yang pertama yaitu najis ringan atau disebut najis mukhafafah. Contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun. Cara membersihkannya yaitu dengan mempercikan air kepada najisnya. Lalu yang kedua ada najis sedang atau disebut najis mutawasitoh. Contohnya yaitu darah dan muntah. Caranya yaitu dengan membersihkan menggunakan air hingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Lalu yang ketiga yaitu ada najis berat atau disebut dengan najis mughaladah. Contohnya yaitu anjing atau babi. Cara membersihkannya yaitu dengan dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Lalu poin yang ketiga yaitu mengenai hadas. Hadas sendiri adalah keadaan yang menghalangi ibadah. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil yang disucikan dengan menggunakan wudhu atau tayamum. Lalu yang kedua yaitu hadas besar. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi wajib. Kemudian media yang digunakan untuk menjelaskan pada bab 1 yaitu poster dan video pembelajaran. Kemudian pendekatan menggunakan teacher center, metode menggunakan ceramah, dan evaluasi menggunakan metode tanya jawab. Kemudian saran kepada guru yaitu media sangat menarik untuk anak SD di mana lebih tertarik pada audiovisual ataupun video pembelajaran. Namun pendekatan dan metode masih kurang maksimal di mana anak-anak akan menjadi pasif dan kurang bisa mengungkapkan pendapat mereka. Bab yang kedua yaitu penjelasan mengenai bab sholat. Yang pertama yaitu sholat wajib. Sholat wajib merupakan sholat yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Contohnya yaitu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Hukumnya yaitu wajib atau tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah. Pengertian sholat sunnah sendiri yaitu sholat yang jika dikerjakan mendapat pahala, tapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya yaitu sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, dan juga sholat witir. Kemudian yang ketiga yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dikerjakan pada hari Jumat, menggantikan sholat duhur dan dilakukan di masjid dengan khutbah sebelum sholat. Kemudian yang keempat yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan sholat yang dilakukan bersama-sama dengan imam dan makmum. Keutamaan pada sholat ini yaitu mendapat 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Yang kelima yaitu mengenai sholat qashar. Sholat qashar yaitu meringkas jumlah rakaat sholat wajib menjadi zuhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat dan dilakukan pada saat bepergian jauh. Kemudian yang terakhir yaitu sholat jamak. Sholat jamak yaitu menggabungkan 2 sholat wajib dalam satu waktu. Contohnya yaitu zuhur dengan asar, bisa dengan jamak takdim atau takhir. Kemudian maghrib dengan isya. Media yang digunakan pada bab 2 sendiri yaitu poster,
pendekatan menggunakan metode student center, kemudian metode pembelajaran menggunakan ceramah dan tanya jawab, dan evaluasi menggunakan observasi. Kemudian saran kepada guru yaitu media, pendekatan, dan metode sudah sangat tepat karena hal itu membuat siswa menjadi lebih aktif dan berani dalam mengungkapkan pendapat. Namun, menurut saya, evaluasi melalui observasi akan membuat guru sedikit kesulitan mengetahui kemampuan murid sudah sampai mana, dan lebih efektif jika menggunakan metode tanya jawab. Hal itu akan menjadi lebih maksimal. Bab ketiga yaitu mengenai zakat fitrah, zakat mal, infak, wakaf, dan sedekah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai zakat. Pengertian zakat sendiri yaitu kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima. Nah, zakat ada dua jenis. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini dikeluarkan pada saat Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri berupa makanan pokok, misalnya beras 2,5 kg atau uang senilai makanan pokok. Tujuannya yaitu untuk membersihkan diri dan membantu fakir miskin. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki seperti emas, uang, hasil pertanian maupun perdagangan. Syaratnya yaitu sudah mencapai nisab atau batas minimal harta dan haul ataupun dimiliki selama 1 tahun. Kemudian tujuan dari zakat mal sendiri yaitu untuk mensucikan harta dan membantu orang yang membutuhkan. Yang kedua yaitu mengenai wakaf. Wakaf adalah menyerahkan harta untuk digunakan dalam jangka panjang demi kebaikan umat. Contohnya yaitu wakaf tanah untuk masjid, sekolah, ataupun rumah sakit. Nah, keutamaan wakaf yaitu pahala akan terus mengalir selama harta tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai infak. Infak adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan kebaikan, baik wajib seperti nafkah keluarga maupun sunnah, yaitu membantu pembangunan masjid. Kemudian yang keempat yaitu mengenai sedekah. Sedekah adalah pemberian sukarela yang tidak terbatas pada harta, bisa berupa senyuman, tenaga, ataupun bantuan lainnya. Contohnya yaitu memberikan makanan kepada tetangga atau membantu orang yang kesulitan. Keutamaan sedekah yaitu mendapat pahala berlipat dan mendekatkan diri kepada Allah. Media yang digunakan oleh kelompok 3 yaitu poster, pendekatan menggunakan teacher center, metode yang digunakan yaitu ceramah dan evaluasi menggunakan tanya jawab. Kemudian saran kepada guru yaitu media dan evaluasi sangat tepat. Poster akan membuat siswa tertarik dan evaluasi tanya jawab akan membuat guru memahami seberapa materi yang sudah atau belum dipahami oleh murid. Namun, pendekatan dan metode masih berpusat pada guru saja dan akan membuat siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Pada bab keempat yaitu membahas mengenai haji dan umroh. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai haji. Definisi haji sendiri yaitu ibadah yang wajib dilakukan oleh muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Kemudian dilakukan sekali dalam seumur hidup. Waktu dilaksanakan haji yaitu pada bulan Dzulhijjah, khususnya pada hari-hari haji pada tanggal 8 sampai 12 pada bulan Dzulhijjah. Kemudian rukun haji ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i ataupun berjalan antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul ataupun memotong rambut. Kemudian yang kedua yaitu mengenai umroh. Pengertian umroh adalah ibadah di Mekah berupa ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Kemudian rukun dari umroh yaitu ihram ataupun niat, tawaf keliling Ka'bah selama 7 kali, kemudian sa'i yaitu berjalan antara Safa ke Marwah selama 7 kali, tahallul potong rambut, dan terakhir yaitu tertib ataupun berurutan. Kemudian syarat haji dan umroh, yang pertama yaitu muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat yaitu mampu. Kemudian manfaat haji dan umroh yaitu mendekatkan diri pada Allah dan juga menghapus dosa. Media yang digunakan pada bab 4 yaitu menggunakan poster, kemudian pendekatan menggunakan model teacher center, metode menggunakan ceramah, dan evaluasi menggunakan tanya jawab.
Kemudian saran kepada guru yaitu media yang digunakan sudah tepat dan dapat menarik minat siswa melalui gambar. Namun, metode dan pendekatan masih kurang tepat karena siswa akan menjadi pasif dan pembelajaran hanya berpusat pada guru saja. Pada bab 5 yaitu membahas mengenai akikoh, korban, puasa wajib dan juga puasa sunnah. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai akikoh. Pengertian akikoh sendiri yaitu ibadah menyembelih hewan sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Nah, pelaksanaan akikoh ini dilakukan pada hari ke-7, hari ke-14 atau bisa pada hari ke-21 setelah kelahiran. Kemudian jumlah hewan yang digunakan yaitu untuk anak laki-laki menggunakan 2 ekor kambing dan anak perempuan menggunakan 1 ekor kambing. Nah, tujuan dari adanya akikoh yaitu yang pertama jelas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendoakan keberkahan bagi anak yang telah lahir. Kemudian yang kedua yaitu membahas mengenai kurban. Pengertian kurban sendiri adalah menyembelih hewan baik sapi, kambing, domba maupun unta pada Idul Adha dan hari Tasyrik yaitu pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Kemudian tujuan dengan diadakannya kurban yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim. Kemudian ketentuan dari hewan kurban yaitu yang pertama harus sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Kemudian yang ketiga yaitu membahas mengenai puasa wajib. Pengertian puasa wajib yaitu puasa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Contohnya yaitu pertama adanya puasa Ramadan yang dilakukan pada setiap bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu puasa nazar ataupun puasa yang diniatkan karena janji kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu puasa kafarat ataupun puasa untuk menebus dosa tertentu seperti melanggar sumpah atau membatalkan puasa Ramadan. Kemudian yang keempat yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk menambah pahala. Contohnya yaitu puasa Senin Kamis. Kemudian puasa Ayyamul Bid atau puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Kemudian yang ketiga yaitu puasa Arafah, yaitu puasa pada 9 Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir yaitu puasa Syawal atau puasa 6 hari setelah Idul Fitri. Media yang digunakan pada bab 5 yaitu poster dan audiovisual ataupun video pembelajaran. Kemudian pendekatan menggunakan model student center dan teacher center. Kemudian metode menggunakan ceramah dan tanya jawab dan evaluasi menggunakan model tanya jawab. Kemudian saran kepada guru yaitu sudah sangat baik, di mana media pendekatan dan evaluasi yang digunakan sangat-sangat menarik. Namun metode masih tradisional, jadi membuat murid kurang aktif dan bersifat monoton. Baik, itu saja penjelasan dari bab 1 sampai bab 5 pada pembelajaran fikih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.